Diberikan rezeki dalam kehidupan kita ini sengaja tidak melakukan daripada kewajiban ini dan dianggap suatu kewajiban karena dia mampu, kecuali tidak mampu bukan merupakan suatu kewajiban. Dan lebih baik lagi kita memampukan diri kita ketika yang menjadi tidak ada menjadi ada, dalam artian kita menabung dalam kehidupan kita ini bagaimana bisa mencukupkan daripada ibadah yang kita lakukan ini, yang ingin kita niatkan untuk melakukan kurban di bulan Zulhijjah ini. Ini merupakan salah satu bagian yang perlu kita tingkatkan dalam kehidupan kita, karena ibadah ini sangat penting dalam kehidupan dunia ini. Banyak faedah dan manfaatnya, apalagi di hari kiamat nanti, jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dengan daripada bagaimana terhadap Islam ini, bahwa Islam itu adalah merupakan suatu agama yang benar dalam kehidupan kita, agama yang sangat diridai di sisi Allah Subhanahu wa taala, agama yang sangat mulia di dalam kehidupan kita ini, maka tentunya insya Allah kita sama-sama berniat khusus melakukan kurban dalam kehidupan kita. Ini menjadi salah satu dasar bahwa agama itu merupakan suatu agama yang benar dan tidak memiliki atau memilih daripada ibadah atau bahkan bukan ibadah yang menyebabkan ada penyimpangan di dalamnya. Yang kita lakukan maksudnya di sini adalah Allah berikan rezeki kepada kita, tapi justru lebih banyak rezeki mubasir dibandingkan untuk melakukan diperuntukkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikut jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya, bagaimana terhadap dalam kehidupan kita ini? Seorang muslim itu harus yakin, amanah dan berpandangan bahwa Islam itu adalah merupakan sebagai agama untuk seluruh manusia. Sebab diutusnya Muhammad SAW itu memang untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam ini. Dan ini jemaah Jumat berbahagia, Al-Quran kalimat daripada yang saya sampaikan tadi ini selamanya hampir semua dai menyampaikan terkait dengan firman ini, karena ada dan erat sekali hubungannya dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW diutus di muka bumi ini itu tidak lain adalah menyempurnakan agama kita, menyampaikan perkara-perkara agama dalam kehidupan kita agar kita tidak keluar daripada ajaran agama Islam. Termasuk pada Jumat kali ini, alhamdulillah kita termasuk di dalamnya, mengikuti daripada ajaran Rasul dan melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Sangat-sangat merugi jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala kalau sekiranya di hari Jumat ini yang sangat berkah ini sengaja tidak melaksanakan salat Jumat, sementara dia tahu bahwa salat Jumat itu merupakan fardu ain. Tidak ada kewajiban yang harus kita lakukan kecuali melaksanakan daripada ibadah ini. Dan tentunya jangan sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita semua atau mencoba memberi ujian dalam kehidupan kita itu dengan tidak mampu kita mengatasi dalam kehidupan kita. Karena ada Al-Quran dijelaskan, istawasa alaihi syaitanu fa samsikrullah. Barang siapa berpaling mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan syaitan yang akan mengikuti kehidupannya hingga dia mati kafir. Nah, kalau demikian jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita dapatkan Allah berikan kepada kita semua, kita bergabung dengan syaitan, khawatir dalam kehidupan kita bisa terjerumus dan masuk bersama-sama dengan syaitan. Ini yang menyebabkan dan merupakan suatu peringatan jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai dalam kehidupan kita tidak melaksanakan daripada atau mengimani agama Islam yang kita cintai ini, bahwa Rasulullah SAW diutus di muka bumi ini tiada lain adalah merupakan suatu peringatan bagi orang-orang, dan insya Allah kita sama-sama melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala apa di luar Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, bagaimana caranya mengimani terhadap Islam yang kita cintai ini? Seorang muslim itu harus yakin, amanu dan berpandangan
bahwa Islam itu merupakan batas-batas antara surga dan neraka. Kenapa demikian jemaah Jumat dirahmati oleh Subhanahu wa taala? Dikatakan batas antara surga dan neraka ketika kita melaksanakan kebaikan dalam kehidupan kita sesuai dengan ajaran agama kita, maka insya Allah ibadah yang kita lakukan itu mendapatkan suatu pahala, satu kebaikan, satu perbuatan kebaikan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan mendapatkan 10 pahala. Jadi Allah memberikan lipat ganda dalam kehidupan kita ketika kita melaksanakan daripada ibadah ini, dan insya Allah amal yang kita laksanakan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikut, ketika kita melaksanakan sebaliknya pelanggaran-pelanggaran seperti contoh misalnya dalam kehidupan kita, minum minuman keras misalnya. Minum minuman keras ini insya Allah tidak ada dalam kehidupan kita, karena bisa menyebabkan kerugian pada diri kita sendiri, apalagi dan dapat merugikan daripada orang lain atau orang banyak. Karena yang kita kata bersama bahwa ketika kita melaksanakan daripada minum minuman keras ini yang nyata-nyata dilarang Allah Subhanahu wa taala dalam agama kita, ketika kita minum minuman keras, termasuk salah satu contohnya cap tikus. Dia minum lari sama dengan tikus, karena judulnya saya sudah cap tikus. Kita mabuk karenanya. Ketika kita sudah mabuk, berapa menit kemudian kita tidak bisa sadar, dan ketika kita sudah berjalan misalnya di malam hari, misalnya kita ketemu seorang perempuan yang sangat cantik dan kita tidak mampu menghindari semua karena kita sudah melakukan perbuatan ini. Apa yang terjadi jemaah Jumat dirahmati oleh Subhanahu wa taala? Terjadilah penambahan perbuatan maksiat adalah melakukan misalnya perzinahan, dan takut agar Pak Lurah ataupun kepala desa, maka pemerintah setempat mengetahui keberadaan ini, maka dia mulai berbohong lagi. Bahkan dia muncul lagi niat-niat yang tidak bagus. Supaya tidak ketahuan, lebih baik kita bunuh saja di perempuan. Kalau demikian jemaah Jumat dirahmati oleh Subhanahu wa taala, ternyata minuman keras ini di dalam kehidupan kita sangat berbahaya. Tidak ada dalam kehidupan kita khususnya di Kabupaten Gul ini, tapi jangan sampai terjadi dalam diri kita yang menyebabkan ruginya diri kita sendiri dan merugikan daripada orang lain. Jemaah Jumat dirahmati oleh Subhanahu wa taala, demikian khutbah singkat yang sempat saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan saja dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama diri pribadi kami sendiri, dan dapat diambil mana yang terbaik untuk kita. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.